Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Sabtu 27 Januari 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Puluhan masyarakat Kurai kembali gelar aksi damai di Mako Polresta Bukit Tinggi. KPU Pariaman diskualifikasi 4 partai politik akibat tidak laporkan dana awal kampanye. Saudara, masyarakat Paripagana Nagari kembali mendatangi Polresta Bukit Tinggi melakukan aksi damai untuk mendesak pihak kepolisian menangani laporan terhadap wali kota yang dianggap sudah menyebarkan berita hoaks terkait inses beberapa waktu lalu. Puluhan masyarakat yang tergabung di dalam aliansi Paripagana Nagari di Kota Bukit Tinggi kembali mendatangi Polresta Bukit Tinggi untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan laporan terkait dugaan fitnah dan pembohongan publik yang dilakukan Wali Kota Bukit Tinggi. Taufik, salah seorang tokoh masyarakat Kurai, menyebutkan untuk saat ini pihak pelapor sudah melakukan mediasi di Polresta Bukit Tinggi bersama pihak Kapolresta mengenai kelanjutan laporan kasus inses tersebut. Ia menyebutkan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap laporan tersebut dan sudah berada di tangan Reskrim Polri dan mendatangkan ahli bahasa untuk lebih mendalami adanya berita bohong sesuai dengan laporan dari pelapor. Sementara itu, dalam aksi tersebut, tokoh masyarakat menekankan aksi yang dilakukan murni laporan dari masyarakat Bukit Tinggi yang merasa kecewa dengan pernyataan Wali Kota Bukit Tinggi yang dianggap tidak benar. Supaya hukum berimbang dan dikatakan kasus inses sudah diam. Kita tunggu hasilnya, gelar perkara terakhir tanggal 10 kemarin, hasilnya masih kita tunggu sampai sekarang. Itu aja barangkali. Ada aksi mungkin yang akan dilakukan setelah Insya Allah itu ini kita musyawarahkan lagi. Apakah kita ini menggiring ke kantor wali kota atau ke kejaksaan tinggi? Ini kan hak-hak kita ada di sini. Taufik juga mengapresiasi pihak Polresta Bukit Tinggi yang saat ini sedang berusaha mendalami kasus tersebut dan menerima mediasi dengan masyarakat. Ia juga berharap agar laporan kasus inses tersebut bisa selesai secepatnya. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 2 tahun pasca gempa, masyarakat masih menunggu bantuan rumah rusak berat. Sebagian dari korban gempa masih tinggal di Huntara dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Padahal uang senilai 50 juta dari BNPB sudah di rekening mereka, namun belum bisa dicairkan karena terkendala regulasi. Polemik bantuan korban gempa di Pasaman Barat masih belum selesai. Sejumlah korban gempa masih menunggu realisasi bantuan rumah rusak berat. Sejak bencana terjadi tanggal 25 Februari lalu, mereka tinggal di Huntara atau di sekitar puing-puing gempa. Dingin dan panas serta lantai tanah menjadi tantangan yang dihadapi oleh korban gempa hampir 2 tahun belakangan. Padahal dana sebesar 50 juta rupiah sudah berada di dalam rekening penerima korban gempa dan belum bisa direalisasikan. Salah seorang korban gempa, Nur Cahya, warga Nagari Simpang Timbo Abu Kajai, Kecamatan Talamau, mengaku sejak kembali ke rumah pasca 14 hari tanggap darurat, dia bersama keluarga tinggal di rumah Huntara dan tetap berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan tersebut. Beberapa kali tim survei dan tim verifikasi lapangan sudah datang ke lokasi rumah rusak berat tersebut, namun pembangunannya masih belum selesai. Bahkan masyarakat korban gempa sudah berulang kali menggelar aksi mendesak percepatan bantuan tersebut. Sementara itu, Pemda Pasaman Barat bersama BPBD mengaku sudah merealisasikan bantuan secara maksimal, baik sistem swadaya mandiri, aplikator, dan metode lainnya, serta progres terus bertambah dan dimaksimalkan tahun ini. Bukan model rumah hujan, lantai? Panih, hangit, letahan rumah lah. Lantainya Bang? Lantai mau tanah, Dingin berarti? dingin. Setelah barat tahun? Lah 2 tahun. Kira 2 ini ya? Lah 2. Terasa ya? Ya. Hampir saya buat lagi lah 2 tahun.
rumah terdata atau apa informasinya? Terdat. Ya sak berat. Kalau cahaya piti ini. Rekening lah. Bisa diambil piti itu. Korban gempa meminta pemerintah segera mempercepat realisasi bantuan gempa tersebut karena kondisi mereka sangat memprihatinkan karena harus tinggal di huntara atau tempat sementara. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Danrem 032 Wirabraja mendorong pemerintah daerah Kabupaten Agam dan Tanah Datar untuk dapat mencarikan solusi terhadap ekonomi warga sekitar yang terdampak erupsi Gunung Merapi. Hal ini mengingat luasnya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak, bahkan gagal panen sehingga mengancam perekonomian masyarakat. Bencana erupsi Gunung Merapi yang terjadi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat berdampak ke berbagai sektor, salah satunya aktivitas ekonomi warga sekitar. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, ratusan hektar lahan pertanian masyarakat terdampak langsung akibat erupsi Merapi, dan 40 hektar diantaranya mengalami puso atau gagal panen. Hal ini mengakibatkan masyarakat merugi dan mengancam perekonomian masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Merapi. Menyikapi hal ini, Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Ryan Obersil mendorong Pemda setempat untuk dapat mencari solusi dan alternatif lain terhadap pertanian dan perekonomian masyarakat yang terdampak. Sebab masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Merapi banyak yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang saat ini memiliki kebun yang di atas di wilayah rawan itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah setempat untuk mencari alternatif atau solusi-solusi ke depan, karena memang ekonomi tidak berdampak langsung terhadap jiwa, tetapi kalau ekonomi masyarakat itu terganggu, dia bisa juga mungkin ada yang bunuh diri atau mungkin nggak makan kelaparan, ya sama aja mati juga orang-orang itu. Sehingga memang saya berharap kepala daerah setempat sudah harus atau semestinya memikirkan masyarakat yang terdampak tersebut. Terlebih saat ini Gunung Merapi masih berada pada level 3 siaga. Masyarakat dilarang untuk berkegiatan di wilayah radius 4,5 km dari puncak kawah. Bencana erupsi Merapi juga mengakibatkan hasil pertanian di Kabupaten Agam dan Tanah Datar mengalami penurunan seperti sayur-sayuran, cabai, bawang, dan tomat. Bahkan kondisi iklim juga menyebabkan penyebaran penyakit dan hama terhadap lahan pertanian dan tanaman pangan masyarakat. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya tentang jumlah ASN di Mentawai cenderung menurun. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Nah, bagi tanggapan titik. Cuaca bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah. Apa lah? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya, betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Setuju Pak? Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar,
LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah ASN di Kepulauan Mentawai memilih untuk mutasi atau pindah kerja ke luar daerah Mentawai setelah mengabdi selama 10 tahun atau lebih. Sehingga jumlah ASN di Kepulauan Mentawai cenderung menurun beberapa tahun terakhir. PJ Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak menyoroti jumlah ASN yang terus berkurang beberapa tahun terakhir. Selain dikarenakan ASN purna tugas, juga karena banyak ASN yang meminta untuk mutasi ke daerah lainnya di luar Kepulauan Mentawai. Sehingga meskipun pengadaan CPNS dilakukan untuk menempati posisi tertentu di pemerintahan, jumlah pelayan publik terus berkurang. Ia menyebutkan saat ini jumlah ASN di Kepulauan Mentawai sebanyak 2.874 orang yang terdiri dari PNS dan P3K. Sementara itu berdasarkan data 2 tahun terakhir, pada tahun 2022 jumlah PNS sebanyak 2.786 orang. Kemudian tahun 2023 berkurang menjadi 2.357 PNS. Menurutnya idealnya jumlah PNS di Kepulauan Mentawai sebanyak 3.000 PNS. Oleh sebab itu ia menekankan agar ASN yang telah ditugaskan di Bumi Sekere dapat menerapkan core value ASN berakhlak.
Di antaranya ASN berorientasi pada pelayanan dan memperbaiki mutu pelayanan yang baik dan nyaman, menciptakan suasana kerja yang harmonis, kolaboratif dan loyal pada Pancasila dan lainnya. Sebagai daerah 3T dengan demografi daerah kepulauan yang penuh tantangan di Provinsi Sumatera Barat, butuh pengorbanan dan loyalitas dalam mengabdi di bumi Sikere. Sehingga ASN diajak untuk mencintai Mentawai, berkarya dengan tulus, memiliki loyalitas dan dedikasi membangun Mentawai dengan kelebihan dan keterbatasannya, bukan menjadikan batu loncatan untuk pindah ke daerah lainnya. Kecenderungannya berkurang, baik itu kena pensiun, purna tugas maupun mutasi. Nah ini yang menjadi kita perlu, kalau purna tugas ya wajar ya, itu sesuatu yang alami ya. Tapi kalau mutasi ini perlu kita hindari, kalau enggak sampai kapanpun kita kekurangan terus. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengetuk ya setiap pribadi sanubarinya supaya bisa berkarya dengan tulus ikhlas di Mentawai. Selanjutnya, meskipun sesuai regulasi setelah masa tugas ASN 10 tahun dapat mengajukan pindah tugas, namun Jongguran mengingatkan untuk bekerja dengan hati nurani sehingga menjadi berkah bagi ASN itu sendiri maupun bagi masyarakat. Diharapkan ke depan ASN di Kepulauan Mentawai berdedikasi dan loyal sehingga pengadaan CPNS bermanfaat guna mencukupi kebutuhan petugas pelayanan publik. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septir Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Damasraya melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan dana untuk perawatan ruang terbuka hijau atau RTH Simpang Silago, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Beginilah kondisi ruang terbuka hijau yang berada di Jalan Lintas Sumatera Simpang Silago Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Kondisi rumput dan bangunan yang tidak terawat membuat RTH Kabupaten Damasraya belum beroperasi secara maksimal. Sementara itu, Budi Waluyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Damasraya mengatakan, pemerintah daerah Damasraya akan mengucurkan dana perawatan dan pengoptimalan RTH tersebut pada tahun ini. Mulai dari perawatan taman, fasilitas olahraga, dan menambah berbagai tanaman produktif untuk mengedukasi para pelajar supaya bisa mengenali berbagai macam tanaman. Dinas Lingkungan Hidup akan bekerja sama dengan Nagari untuk operasional sebagai penggerak. Isi taman ini sangat strategis karena dia memang berada pada sentra pertumbuhan Kabupaten Damasraya sesungguhnya. Dari arah ke dalam itu dia ada tambang emas ya yang menghasilkan kesejahteraan juga di dalam. Kemudian dari simpang-simpang lainnya itu adalah sentra sawit, sehingga memang itu kita harapkan menjadi tempat untuk peristirahatan, tempat untuk refreshing bagi warga masyarakat. Selanjutnya pada tahun ini Dinas Lingkungan Hidup akan membuat RTH di Nagari Tarata Tinggi dan Kota Besar. Diharapkan adanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Damasraya bisa mendongkrak perekonomian UMKM Sumatera Barat setempat dan pariwisata, sehingga menjadi tempat belajar para peserta didik untuk lebih mengenal lingkungan. Masyarakat dan pengunjung diminta saling menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dari Damasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dalam segmen Cerdas Memilih. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendiskualifikasi 4 partai politik peserta pemilu 2024 karena tidak melaporkan dana awal kampanye hingga batas akhir laporan. Akibatnya sejumlah calon yang diusung partai tersebut untuk menuju kursi DPRD Kota Pariaman terancam gagal berkompetisi pada pemilu 2024. 4 partai politik peserta pemilu 2024 yang didiskualifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, yakni Partai PSI, Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai PKM. Keempat partai tersebut didiskualifikasi oleh KPU Kota Pariaman karena tidak melaporkan dana awal kampanye atau LADK hingga batas akhir pelaporan. Ketua KPU Kota Pariaman mengaku pada awalnya ada 2 partai politik yang tidak melaporkan LADK-nya ke KPU, yakni Partai Gelora dan Perindo.
Kemudian 2 partai politik yang juga dari awal tidak membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Kedua partai tersebut yakni Partai PSI dan PKN. Padahal batas akhir pelaporan LADK berakhir 7 Januari 2024. Dan setelah itu dilakukan penambahan waktu perbaikan dari 8 Januari hingga 12 Januari 2024. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, keempat partai politik tersebut tidak juga menyampaikan laporan dana kampanye mereka. Sehingga pihak KPU Kota Pariaman mengambil tindakan dengan mendiskualifikasi keempat partai tersebut sesuai aturan yang berlaku. Ali Unan juga menyebutkan bahwa dari 4 partai politik tersebut, hanya 1 partai yang memiliki calon anggota legislatifnya, yakni Partai Gelora yang berjumlah 2 orang. Sementara partai lainnya tidak ada caleg yang diusungnya. Mengingat keempat partai politik tersebut sudah didiskualifikasi, sementara surat suara sudah dicetak, maka jika tidak ada yang mencoblos calon yang diusung oleh partai tersebut, maka suaranya tidak sah, karena tidak lagi sebagai peserta pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi, partai peserta pemilu baik Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota harus mempunyai laporan awal kampanye. Di Kota Pariaman ada 4 partai yang tidak menyampaikan yang ABK-nya, yaitu PSI, PKN, Partai Gelora, dan Partai Perindo. Ya, alasannya tidak menyampaikan sampai hari terakhir. Salah satu partai yang ada calegnya itu Partai Gelora. Gelora ya? Tapi akhirnya membatalkan partai tersebut dalam di Kota Pariaman, jadi tidak bisa di proses calegnya dalam penghitungan suara. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Rizwan, menyampaikan bahwa ada 1 partai yang melayangkan gugatannya ke Bawaslu Pariaman terkait didiskualifikasinya partai mereka oleh KPU, yakni Partai Gelora, sehingga kasus ini masih dalam penanganan pihak Bawaslu. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk mengetahui informasi tentang persiapan pemilu serentak tahun 2024 di Kota Solo, kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Kota Solo, Bapak Yance Gafar. Halo, selamat sore Pak Yance. Selamat sore Pak Dodi. Baik, Pak Yance, bagaimana persiapan dari KPU Kota Solo hingga saat ini menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024? Pak Yance. Ya, terima kasih Pak Dodi. Tentu termasuk sekali kepada pemirsa TVRI di Sumbar, khususnya Kota Solo. Kita dari KPU Kota Solo mengatakan bahwasannya persiapan untuk kampanye di Kota Solo itu telah berjalan dari 28 November sampai 10 Februari. Itu metode kampanye terbatas dan tatap muka. Sekarang di tanggal 21 sampai dengan 10 Februari itu metode kampanye rapat umum. Kita telah menyediakan beberapa tempat titik-titik untuk rapat umum ini, sehingga kita bisa mengakomodir jadwal dan tempatnya rapat umum ini. Ya, Pak Rudi. Baik, berkaitan dengan anggota KPPS, ini sudah diadakan pelantikan atau bagaimana, Pak Yance? Ya, anggota KPPS itu penetapan kita di tanggal 24 Januari, dan tanggal 25-nya telah dilakukan pelantikan. Itu kita KPPS-nya di 2 kecamatan, 13 kelurahan, itu di angka 1.652 orang. Jadi semuanya dilakukan pelantikan di kelurahan masing-masing, Pak Rudi. Baik, dari 1.652 orang ini secara teknis dan juga kebijakan, apakah sudah difahami oleh masing-masing anggota KPPS ini? Pak Yance. Ya, setelah kita melakukan pelantikan, arahan dari KPU RI sampai ke KPU Provinsi, itu kita di tanggal 26 langsung melakukan BIMTEK terhadap kawan-kawan yang di KPPS. Nah, itu kita jadwalkan. Nah, sekarang masih berlangsung BIMTEK-nya di Kota Solo. Nah, itu besok sampai tanggal 29, Pak Dodi. Baik, Pak Yance, ini apa saja tugas dan juga kewajiban yang ditekankan kepada anggota KPPS ini sehingga pemilu serentak 2024 ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar? Ya, seperti arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi bahwasanya kita melakukan BIMTEK ini
tentu mereka yang telah dilantik dan telah direkrut ini paham dengan tata cara kerja-kerja di KPPS maupun KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. Nah, terutama sekali tentu ini di KPPS 5 dan 4 itu ada daftar DPT, DPTB dan DPK. Nah, mereka harus paham dengan ini. Nah, persiapan-persiapan itu di kelurahan itu harus mereka pahami itu melalui BIMTEK, Pak Dodi. Baik, Pak Yance, ini berkaitan dengan surat tanda terima pemberitahuan dari Polda Sumatera Barat. Ini sudah dimasifkan ke seluruh lokasi atau bagaimana? Ya, terkait dengan itu kita nanti menunggu dari itu Pak Dodi. Bahwasanya nanti kan secara masif itu disampaikan ke seluruhnya. Baik, Pak Yance, ini berkaitan dengan informasi lain dari KPU Solo terkait logistik. Hingga saat ini bagaimana nih persiapan dari KPU Solo nih? Apakah sudah semua logistik sampai ke KPU Solo atau masih ada yang kurang? Ya, alhamdulillah di Kota Solo logistik sudah sampai semuanya. Itu kita terakhir kali melakukan sorti lipat itu di tanggal 17. Nah, setelah itu ada pemulir-pemulir lain yang datang itu kita telah disaksikan dengan Bawaslu dan pihak kepolisian. Nah, terakhir ini kita telah melakukan penggesetan terhadap DPRD provinsi itu berupa surat suara dan formulir C plano dan C salinan, Pak Dodi. Itu yang sedang melakukan, itu sedang berjalan tuh Pak Dodi. Baik. Pak Yance, dalam pelaksanaan pemilu nanti, ini ada operasi aplikasi Sirekap nih. Apakah sudah semuanya difahami oleh anggota KPPS? Dan juga apakah ada di Kota Solo ada TPS yang tidak terjaring dengan jaringan internet atau susah dengan jaringan internet? Pak Yance. Ya. Alhamdulillah di Kota Solo kita sudah menyampaikan kepada KPPS, kita sudah melakukan BIMTEK dan sekarang lagi berjalan itu 2 KPPS itu melakukan menyalakan aplikasi Sirekap. Dan alhamdulillah juga di Kota Solo insya Allah tidak ada terkendala dengan jaringan internet. Dan sekarang bagaimana kita mendudukkan paham, menyamakan persepsi antara KPU, PPK, PPS dan KPPS itu harus seragam ke bawahnya supaya nanti pemilu ini berjalan lancar dan sukses khususnya di Kota Solo, Pak Dodi. Baik, Pak Yance, ini yang terakhir apa nih harapan dan juga himbauan terhadap anggota KPPS dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten di Kota Solo maksud saya terhadap pelaksanaan pemilu serentak ini, Pak Yance? Ya, harapan tentunya tentu pemilu ini sebagai integrasi bangsa, ya kita menyampaikan ke masyarakat Kota Solo memberikan hak pilihnya pada hari yang telah ditentukan yaitu Rabu 14 Februari tahun 2024. Bahwasanya kita telah melakukan sosialisasi. Ini terkait dengan besok ini Pak Dodi, kita juga provinsi mengatakan ke seluruh KPU Kota Kabupaten yang ada di Sumbar itu akan besok melakukan senam massal itu Pak Dodi. Jadi ada kesempatan kita juga menyampaikan ini kepada seluruh masyarakat. Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Yance atas informasinya. Ya. Baik, selamat bertugas kembali, Pak. Ya. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Petugas gabungan Bawaslu melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan di sepanjang jalan raya di Kecamatan Sipora Utara. Puluhan alat peraga kampanye ditertibkan dan dibawa ke kantor Bawaslu. Beginilah proses penertiban puluhan alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh Satpol PP di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Petugas melakukan pencopotan dan pembongkaran alat peraga kampanye menggunakan peralatan seperti palu dan gergaji, didampingi oleh petugas gabungan lainnya dari Bawaslu, KPU, polisi, tentara, Damkar, Dinas Perhubungan dan Kesbangpol pada Jumat lalu. Ketua Bawaslu Mentawai Perius Sabagalet mengatakan, penertiban diawali dengan apel gabungan di kantor Bawaslu, kemudian menyisir ke area pelabuhan di kilometer 0 Desa Tua Pejat, selanjutnya ke arah Pantai Jati, kemudian naik ke atas menuju Simpang Mapadegat, Sipora Jaya, kilometer 9 hingga Desa Goiso Oinan, dan Pogari di Kecamatan Sipora Utara.
Berdasarkan data inventarisir jumlah alat peraga kampanye yang ditertibkan sebanyak 83 APK, diantaranya 20 baliho, 21 spanduk, 2 bendera, 18 banner, dan 22 stiker. Perius menambahkan alat peraga kampanye yang ditertibkan mayoritas APK yang tidak sesuai zona atau lokasi, seperti di pohon dan tiang listrik, serta merupakan zona hijau di kilometer 4 sampai SP2 yang merupakan lingkungan perkantoran. Sebelumnya Bawaslu telah menyurati dan memberikan imbauan kepada peserta pemilu terkait pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Namun masih ditemukan APK yang menyalahi aturan di sepanjang jalan raya. Ia menambahkan tidak ada sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu dan APK dapat diambil kembali di kantor Bawaslu. Yang kita tertibkan tadi secara bersama tim gabungan, baik dari Satpol PP, dari TNI Polri, para media dan instansi Dishub dan Kesbangpol, dan KPU juga, itu yang kita tertibkan ada 3 kategori. Tidak sesuai dengan PKPU dan surat keputusan KPU Pulau Mentawai tentang zona atau lokasi pemasangan APK, diantaranya APK-APK yang terdapat di pohon-pohon, di tiang-tiang listrik, dan di zona hijau. Adapun di zona hijau itu dimulai depan kilometer 4 perkantoran sampai SP2. Selanjutnya pada masa tenang mulai 11 Februari mendatang, tim gabungan akan kembali membersihkan seluruh atribut kampanye sehingga tidak ada satupun atribut kampanye yang dipasang di fasilitas umum. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara relawan dan LO peserta pemilu melaporkan dugaan pengrusakan alat peraga kampanye atau APK ke Bawaslu Pasaman Barat. 2 APK tersebut diduga dirusak pasca seorang guru TK mendapatkan intervensi dari PJ Wali Nagari Lembah Binuang minggu lalu. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan dugaan pengrusakan alat peraga kampanye atau APK calon anggota DPR RI dan DPD di Jorong Bukit Nilam, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat beberapa waktu lalu. 2 pelapor tersebut merupakan LO calon anggota DPD dan relawan calon DPR RI dengan membawa sejumlah barang bukti dan foto APK yang dirusak. Mereka diterima petugas Bawaslu secara bergantian dan mereka memberikan masing-masing tanda bukti penyampaian laporan. Pengrusakan alat peraga kampanye tersebut mereka duga bagian dari peristiwa intervensi terhadap guru TK Imelda Ifni sebelumnya, karena yang bersangkutan dinilai mendukung 2 calon tersebut dan tidak bersedia mengikuti arahan PJ Wali Nagari. Salah seorang pelapor, Muhammad Iqbal, mengaku laporan mereka sudah disampaikan dan diterima tim Bawaslu. Mereka menunggu informasi lanjut terkait dan pengembangan laporan tersebut karena peristiwa serupa juga dialami calon DPD. Sementara itu, Bawaslu Pasaman Barat mengaku sudah menerima 2 laporan dugaan pengrusakan APK dan 1 intimidasi. Laporan itu masih didalami tim dan mengkaji syarat formil dan materialnya. Terhadap saksi pelapor kita sudah melaporkan. Itu rentetannya dari tanggal 20, tanggal 22, sampai tanggal 23 pagi. APK kita juga rusak di daerah itu, di daerah kejorongan Bukit Nilam itu, juga dirusak. Tentu ini kita sampaikan kepada KPU, kepada Bawaslu Pasaman Barat agar supaya ini bisa dilihat. Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa APK dari berbagai calon legislatif terlihat rusak. Pelapor dan tim SES berharap penyelenggara dan masyarakat bisa saling menghormati dalam proses pesta demokrasi ini. Jika ada unsur kesengajaan atau melanggar hukum, harus diproses sesuai regulasi. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Peran pengawas pemilu ad hoc seperti panitia pengawas kecamatan, pengawas kelurahan desa, dan pengawas tempat pemungutan suara sangat penting dalam mengawas pendistribusian logistik pemilu. Pengawas pemilu ad hoc harus memastikan pendistribusian berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
Praktisi pemilu Bahrul Anwar mengatakan pengawas pemilu ad hoc yang bertugas di kecamatan, kelurahan, desa ataupun TPS perlu memastikan keamanan logistik pemilu melalui koordinasi aktif dengan pihak keamanan seperti kepolisian. Untuk mencegah potensi pelanggaran ataupun kecurangan pemilu, pengawas pemilu ad hoc harus memastikan tempat penyimpanan logistik tersebut tidak terafiliasi dengan peserta pemilu. Tempat penyimpanannya juga harus rendah risiko dari dampak bencana alam seperti banjir untuk mengantisipasi kerusakan logistik pemilu. Selanjutnya ia menyampaikan saat pendistribusian logistik pemilu juga harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat jenis. Kelima indikator tersebut harus menjadi perhatian pengawas pemilu ad hoc saat menjalani tugas untuk mencegah timbulnya permasalahan di lapangan. Tempat diinapkan untuk satu malam itu harus jelas tempatnya, jangan sampai nanti diinapkan di rumah atau gedung yang itu terafiliasi dengan caleg atau dengan peserta pemilu lah. Jangan sampai seperti itu, dan keamanan dari bencana atau banjir, kebakaran segala macam itu harus diperhatikan. Terus untuk arus balik itu juga harus diperhatikan balik ke KPU-nya. Bagaimana nanti teman-teman di tingkat bawah itu KPPS dan PPS itu, pengawas PPS itu betul-betul paham dengan aturannya. Jangan nanti sampai barang ini, logistik ini, mana yang harusnya ada di dalam kotak tersegel, ternyata ada di luar kotak tersegel. Pemahaman pengawas pemilu ad hoc terhadap logistik ini perlu terus dikuatkan dan dioptimalkan, karena jika pemahaman mereka tidak baik, maka kesalahan saat melaksanakan tugas akan semakin besar. Pengawas pemilu ad hoc harus memiliki kesadaran untuk bekerja sebaik-baiknya dengan membaca dan memahami peraturan kepemiluan serta menjaga netralitas selama bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Ini semua penting diperhatikan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Jeffrey Bentarso, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk mengetahui informasi terkait antisipasi pelanggaran pemilu 2024, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Alni, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Bapak Alni. Selamat sore, Mbak Tarsa. Oke, baik Bapak. Bagaimana persiapan PTPS kita di wilayah Sumatera Barat saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Untuk persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, kita memang telah membentuk pengawas TPS kita sampai tingkat terendah, yakni sampai tingkat TPS, yang mana disebut dengan pengawas TPS. Pada tanggal 22 Januari kemarin, kita telah melantik seluruh pengawas TPS yang berada di Sumatera Barat, terkhusus di 19 kabupaten kota. Jumlah pengawas TPS yang kita bentuk ini sebanyak jumlah kebutuhan TPS. Memang di Sumatera Barat TPS kita berjumlah 17.549 lebih kurang. Tetapi ada beberapa pengawas TPS yang masih belum terbentuk disebabkan karena memang kondisi pendaftarnya yang belum ada. Ada sekitar 11 TPS yang tersebar di 4 daerah. Seperti itu. Oke, baik Pak. Lalu untuk yang belum melaksanakan pemilihan petugas PTPS itu, kapan rencana akan dilaksanakan, Pak? Pasca pelantikan di tanggal 22, maka di tanggal 23 sampai 24 diulang melakukan rekrutmen ini di 11 TPS ini. Dan alhamdulillah prosesnya sedang berjalan. Di beberapa TPS yang sebelumnya belum terisi oleh pengawas TPS, sudah ada pendaftar yang mendaftar di TPS tersebut. Insya Allah di awal Februari itu seluruh TPS yang sebelumnya belum terisi itu sudah dapat terisi. Jadi insya Allah kita dari Bawaslu Sumatera Barat sudah siap melakukan proses pengawasan tahapan pemilu yang berjalan, terkhusus tahapan-tahapan menjelang pemungutan dan penghitungan suara ini. Oke, baik Bapak. Lalu untuk petugas PTPS yang sudah dilantik ini Pak, apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi mereka untuk dalam melaksanakan pengawasan pemilu ini Pak? Untuk pengawas TPS tentu banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu dikuasai oleh pengawas TPS.
karena mereka ini adalah ujung tombak dari pengawas pemilu dan mereka baru terbentuk, maka banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mereka harus menguasai tentu terlebih dahulu berkaitan dengan aturan-aturan teknis tentang pengawasan-pengawasan yang akan dilakukan di wilayah kerja mereka, seperti berkaitan dengan pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang sedang berlangsung sekarang ini untuk persiapan-persiapannya. Seperti di tingkat KPU sudah dilakukan proses lipat sortir dan tentu saja akan dilakukan pendistribusian. Dan kawan-kawan pengawas TPS harus menguasai berkaitan dengan aturan-aturan ini. Selanjutnya, pengawas TPS juga harus memastikan bahwasannya mereka itu bekerja secara profesional, mandiri, jujur, dan apa yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sudah memberi pembekalan-pembekalan secara berjenjang berkaitan dengan kesiapan dan penguatan kepada kawan-kawan pengawas TPS di tingkat terendah kita, yakninya di lokasi-lokasi TPS. Oke, baik Bapak. Lalu kemudian untuk pengawas PTPS yang berada di wilayah blind spot atau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet, apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Bawaslu terkait hal itu, Pak? Ya, baik. Jadi memang kita juga dibekali ya aplikasi berkaitan dengan proses pengawasan dalam wilayah kerja pengawas TPS ini, yakninya itu memastikan dilakukan dan direalisasikan aplikasi Siwaslu-nya. Berkaitan dengan daerah-daerah yang mungkin masih belum terjangkau berkaitan dengan akses internet, kita lakukan berkaitan dengan penguatan pengiriman datanya secara berjenjang atau mencari wilayah-wilayah yang bisa dimanfaatkan di sekitar wilayah kerja pengawas TPS untuk mengupload, mengirimkan dokumen data yang mereka dapati di saat mereka melaksanakan tugas, terkhusus di saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Maka antisipasi ini sudah kita sampaikan kepada jajaran kita agar pengawas TPS ini dilakukan koordinasi secara berjenjang, termasuk pengontrolan berkaitan dengan pengiriman data dokumen dengan memanfaatkan sistem aplikasi di jaringan internet. Seperti itu yang kita siapkan. Oke, baik Bapak. Terkait PTPS tadi, lalu kemudian apakah Bawaslu sudah memetakan daerah rawan pelanggaran di Sumatera Barat? Ya, baik. Jadi memang kalau berbicara berkaitan dengan potensi-potensi pelanggaran, di jauh-jauh hari kita sudah mempunyai secara nasional yang dinamakan Indeks Kerawanan Pemilu. Kalau secara umum berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu di Sumatera Barat, memang ada beberapa potensi pelanggaran pemilu yang cukup tinggi berkaca kepada pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah sebelumnya, yakninya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN dan berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Kalau kita petakan yang lebih mengerucut lagi, di daerah-daerah yang berpotensi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu atau tingkat potensinya tinggi dibanding daerah lain, kita bisa mengkajinya di beberapa daerah seperti di daerah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solo, dan di daerah pesisir ya seperti pesisir selatan dan di Agam dan Padang Pariaman. Daerah-daerah yang kami sebutkan ini sangat berpotensi sekali tingkat pelanggaran pemilu itu tinggi terjadi. Sekarang saja kalau kita amati dan kita mengumpulkan secara kolektif laporan-laporan pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah, maka daerah yang kami sebutkan tadi itu sudah ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang diproses oleh kawan-kawan
di Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi daerah-daerah yang kami sebutkan tadi cukup tinggi potensi-potensi pelanggaran. Ya, baik Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa himbauan yang akan Bapak berikan terkait pengawasan pemilu kepada petugas PTPS dan juga masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Pak? Baik, terima kasih. Jadi tentu saja kalau kita dari jajaran kita, terkhusus kawan-kawan pengawas TPS, karena kawan-kawan pengawas TPS ini adalah bahagian terdepan dari kelembagaan kita yang berhadapan langsung dengan pengawas pemilu, berhadapan langsung dengan peserta pemilu, berhadapan langsung dengan masyarakat secara umum. Tentu kita mengharapkan pengawas TPS itu bekerja secara maksimal dengan tetap mengedepankan prinsip sebagai penyelenggara pemilu, yakni seorang penyelenggara yang mandiri, jujur, adil, dan bekerja sesuai dengan kapasitas atau kepastian hukum yang melekat pada dirinya. Jadi tingkatkan selalu profesionalisme kawan-kawan dan bekerja, dan tetap semangat untuk selalu belajar, selalu mencari ilmu sesuai dengan kewenangan dan aturan yang menjadi tanggung jawab kita. Kepada masyarakat, termasuk juga kepada peserta pemilu, kita berharap sekali pemilu ini adalah pemilu yang kita harapkan berjalan secara aman, damai, dan memperoleh tujuan yang menjadi tujuan utama, yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka diharapkan kepada masyarakat dan peserta pemilu menjalani prosedur, menjalani pelaksanaan pemilu ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan tetap mengedepankan kemandirian, tetap mengedepankan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Baik Pak Alni, terima kasih atas informasinya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang keindahan Pulau Pika Goa Air Bangis. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nampak gitik sekali dah, Bu. Cincin penting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastam baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit, dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah,
ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting. Anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Padang mengajak seluruh warga Kota Padang untuk dapat berpartisipasi melaksanakan gotong royong bersama secara serentak pada Minggu pagi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kembali semangat dalam bergotong royong serta menanamkan nilai peduli lingkungan kepada generasi muda. Pemerintah Kota Padang kembali menggiatkan semangat gotong royong warga Kota Padang melalui Padang Bagoro. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh warga Kota Padang yang dimulai pada Minggu pagi 28 Januari 2024 di rumah masing-masing. Kepala DLH Kota Padang Fadelan Fitra Masta mengatakan, pada prinsipnya Padang Bagoro ini merupakan kegiatan bersih-bersih bersama yang dilakukan oleh warga di rumah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kembali semangat gotong royong masyarakat, menjaga silaturahmi dengan tetangga, serta menanamkan nilai-nilai semangat gotong royong kepada generasi muda dan peduli dengan kebersihan tempat tinggal. Untuk itu, Kepala DLH Kota Padang mengimbau seluruh warga agar dapat berpartisipasi melaksanakan kegiatan gotong royong serentak pada Minggu pagi. Sesuai dengan himbauan Bapak Wali Kota Padang kemarin bahwa mulai 2024 ini kita melaksanakan Padang Bagoro itu serentak sekota Padang. Mas. Jadi ada perbedaan, ada perubahan dari Padang Bagoro sebelumnya, bahwa di tahun 2024 ini ada 3 prinsip pelaksanaan Padang Bagoro yang kita terapkan. Pertama, dilakukan serentak sekota Padang mulai pukul 7 sampai jam 10 pagi serentak. Yang kedua itu seluruh anggota keluarga ikut melaksanakan Padang Bagoro, dan yang ketiga itu hanya di depan rumah masing-masing. Kegiatan Padang Bagoro tahun ini merupakan tahun ketiga dilaksanakan, namun dengan cara yang berbeda, yakni dilaksanakan secara serentak di tempat tinggal masing-masing. Pemerintah Kota Padang berharap melalui kegiatan ini dapat terwujud lingkungan yang bersih,
sekaligus terjalin silaturahmi antar sesama warga. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, potensi wisata di Pulau Pigago, Nagari Air Bangis sangat tinggi. Selain pulau dan pantai yang masih asri, jarak tempuh dari daratan Air Bangis cukup dekat dan tidak dipungut biaya untuk bisa menikmati keindahan alam. Dandim 0319 Mentawai bersama PJ Bupati Kepulauan Mentawai meninjau langsung pengerjaan sumur bor di Desa Sipora Jaya. Dandim 0319 Mentawai Letkol Infanteri Restu Petrus Simbolon mengatakan, bantuan sumur bor merupakan bantuan langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam program TNI Angkatan Darat Manunggal Air Bersih. Selama ini masyarakat mengaku sering kesulitan mendapatkan akses air bersih terutama saat musim kemarau. Sehingga diharapkan bantuan sumur bor dapat dinikmati dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, bantuan sumur bor di wilayah Kodim 0319 Mentawai rencananya dikerjakan di 3 titik. Titik pertama di Desa Nemnem Leleu, Kecamatan Sipora Selatan, dan titik kedua di Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara. Titik ketiga rencananya di Kecamatan Sikakap. Sementara itu, estimasi kedalaman sumur bor hingga mendapatkan air bersih mencapai kedalaman 35 meter. Dandim menambahkan perencanaan sumur bor telah dimulai sejak tahun 2023 dan dilanjutkan tahun ini. Sementara itu, pengerjaan sumur bor di Nemnem Leleu diharapkan dapat dioptimalkan dengan adanya peralatan mesin baru sehingga bisa memperoleh air bersih yang layak dimanfaatkan masyarakat. Ini kita masuk di dalam program TNI AD Manunggal Air Bersih. Kita senantiasa dimanapun berada, pesan dari Bapak Kasat untuk siap membantu masyarakat yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, salah satu warga di Sipora Jaya, Parlin Buter-Buter, mengaku bersyukur dengan bantuan sumur bor tersebut. Karena selama musim kemarau untuk mendapatkan air bersih, ia harus bolak-balik melansir air dari sungai yang berjarak 1 km dari rumahnya dengan kendaraan roda 2. Kami mengucapkan terima kasih sama Pak Kasat setelah dibuat sumur bor di daerah kami. Selama ini memang butuh juga air, Bu. Pas kemarau kemarin ambil airnya dari mana, di sungai, Pak? Bu. Dandim 0319 berharap melalui sinergitas seluruh pihak, kendala air bersih bisa diatasi bersama dan rampung secepatnya. Sehingga kedepannya masyarakat di Bumi Sikere dapat menikmati air bersih di titik-titik sumur bor yang disediakan. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mohon maaf, informasi yang kami tayangkan tadi merupakan informasi terkait TNI membantu penuhi kebutuhan air bersih warga di Kepulauan Mentawai. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukbia Natasha. Dan saya Dodi Syaputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Sumatera Barat hari ini kembali hadir